Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muna Pertiwi dari kelas PIB semester 3. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2 yang diampu oleh Dr. Hajah Hilda Ainesipa MAG. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori-teori fitrah manusia. Apa sih fitrah itu? Fitrah berasal dari kata fataro yang artinya membelah atau membuka. Sedangkan menurut Muhammad Arifin, fitrah berarti kemampuan dasar atau potensi dasar yang dibawa manusia sejak lahir. Nah, terdapat 3 teori tentang fitrah manusia. Apa saja? Yang pertama, ada teori nativisme. Apa sih teori nativisme itu? Nativisme ini berasal dari kata natus yang artinya lahir dan nativius yang artinya kelahiran atau pembawaan. Jadi, menurut teori ini berpendapat bahwa perkembangan individu atau manusia itu ditentukan semata-mata oleh pembawaan sejak lahir. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa terdapat kesamaan pada diri anak dan orang tua baik fisik maupun psikis. Nah, konsep nativisme tentang pembawaan atau potensi dasar sejak lahir ini tidak berbeda jauh dengan konsep fitrah dalam Islam. Fitrah yang dalam pengertian etimologis mengandung arti kejadian yang di dalamnya berisi potensi dasar beragama yang benar dan lurus, yaitu Islam, sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua yaitu ada teori empirisme. Empirisme ini berasal dari kata emperia yang artinya pengalaman indrawi. Nah, empirisme ini secara langsung bertolak belakang dengan teori nativisme. Kalau teori nativisme ini berpendapat bahwa perkembangan individu ditentukan oleh potensi dasar, maka teori empirisme ini ditentukan oleh lingkungan. Sedangkan potensi dasar tidak memiliki peran apapun. Nah, asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa manusia itu lahir dalam keadaan netral, tidak memiliki pembawaan apapun. Ia bagaikan kertas putih atau tabulasa yang dapat ditulis apa saja yang dikehendaki. Teori ini dikenal dengan teori tabulasa dengan tokohnya Johann Luck. Pengertian fitrah tidak hanya mengandung pengertian dasar pasif saja. Nah, sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 3-4 yang artinya, bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dalam perantaraan kalam. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia tanpa melalui belajar niscaya tidak akan mengetahui segala sesuatu yang ia butuhkan bagi kelangsungan hidupnya di dunia dan akhirat. Pengetahuan manusia akan berkembang jika diperoleh melalui proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga ada teori konvergensi. Apa sih teori konvergensi ini? Nah, konvergensi berasal dari kata converge yang berarti bertemu atau berpadu. Nah, teori ini yaitu teori perpaduan antara teori nativisme dan empirisme. Jadi, konvergensi adalah suatu aliran yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh interaksi dan perpaduan antara faktor hereditas dan lingkungan. Menurut aliran ini, hereditas tidak akan berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dari faktor lingkungan. Jadi, pembawaan dasar atau potensi dasar itu sangat penting dan lingkungan pun sangat penting. Potensi dasar yang dibawa sejak lahir akan berkembang jika
diasah dalam lingkungan, yaitu dalam ranah pendidikan. Tokoh konvergensi ini yaitu William Stern. Dasar hukum untuk teori ini yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Insan ayat 3, yang artinya sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kafir. Nah, atas dasar ayat tersebut kita dapat menginterpretasikan bahwa dalam fitrahnya manusia diberi kemampuan untuk memilih jalan yang benar dari yang salah. Kemampuan memilih tersebut memiliki pengarahan dalam proses pendidikan yang mempengaruhinya. Jadi kesimpulannya bahwa teori-teori tentang fitrah itu terdapat 3 teori, yaitu teori nativisme, empirisme, dan konvergensi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu kata maupun tingkah laku saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.